Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niken Sri Akbarwati, mahasiswa UINSI Samarinda Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2 dengan NIM 231101114. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi filsafat umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD, dengan materi keseimbangan indera, akal, dan hati pasca modern hingga abad ke-20-an. Materi pertama yaitu keseimbangan indera, akal, dan hati. Dalam filsafat, kemantapan hidup hanya ditentukan oleh dua hal, yaitu kaidah sains dan filsafat di satu pihak dan kaidah agama di pihak lain. Kedua-duanya telah diragukan pada masa sofisme. Tentu saja, kehidupan menjadi kacau karena sistem nilai telah kacau. Pada abad pertengahan, terutama sejak tahun 200-an, akal kalah total dan iman menang mutlak. Keadaan ini seharusnya telah dapat diperhitungkan sebelumnya terjadi. Dapat dipahami mengapa baik Socrates maupun Kant mati-matian menghentikan relativisme kebenaran. Pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif termasuk agama adalah pendapat yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena konsekuensi pandangan ini ialah kekacauan atau chaos. Karena sains itu relatif, maka tidak akan ada kebenaran yang dapat dipegang, dipercaya bersama. Salah satu akibat ialah tidak akan ada sesuatu yang menjadi tali pengikat dalam hubungan-hubungan sosial. Jika persoalan tadi dilihat dengan cara lain melalui alur lain, yaitu bila dasar-dasar sains, maksudnya dasar-dasar teori sains harus a priori seperti yang diusulkan oleh Kant, berarti dasar-dasar sains itu sudah berada di dalam daerah filsafat. Jadi bukan lagi daerah sains. Jika kebenaran sains dicari dasarnya dari daerah filsafat, berarti sains itu sudah relatif karena filsafat sudah jelas relatif pada dasarnya. Sebenarnya, kebenaran sains sudah jelas bila ukuran kebenarannya diukur dengan ukuran sains. Ukuran kebenaran sains ialah kelogisan dan bukti empiris. Sains benar bila ia mempunyai bukti logis dan empiris. Kata logis di sini ialah adanya hubungan sebab akibat antara satu variabel dan variabel lainnya. Dan bukti empiris maksudnya bukti nyata yang dapat diukur, dapat diindra, yang merupakan bukti nyata tentang adanya hubungan itu. Kant mengatakan, bila sains dan filsafat hanya dijadikan alat, persoalannya dianggap selesai karena hidup memang memerlukan alat. Jadi, kita tidak perlu mencari dasar-dasarnya yang rumit. Itu seperti yang dilakukan oleh Kant. Akan tetapi, mungkin ada sebab lain yang memaksakan menempuh jalan itu. Sains berguna, filsafat berguna, iman berguna pada posisi atau daerah masing-masing. Sains, filsafat, iman atau hati masing-masing mempunyai kebenaran sesuai dengan ukuran masing-masing. Adapun uraian yang relatif sistematis mengenai argumen yang diajukan tadi, yaitu pertama, menurut Al-Syaibani, manusia memiliki tiga kekuatan atau potensi yang sama pentingnya. Laksana sebuah segitiga yang sisinya sama panjang, potensi yang dimaksud ialah akal, jasmani, dan roh. Kedua, argumen yang kedua, Islam tidak dapat menerima materialisme mengajarkan benda terpisah dari roh, atau sebaliknya, yaitu spiritualisme yang mengajarkan roh sama sekali terpisah dari benda. Islam tidak membenarkan akal tidak berkuasa merajalela sehingga menjadi pengetahuan yang diperoleh akal menjadi tidak terkendali. Islam berpendapat bahwa manusia mungkin maju bila terjadi perkembangan yang harmonis antara jasmani, akal, dan roh. Ketiga, argumen yang ketiga, potensi manusia itu dapat ditelusuri, misalnya dengan memperhatikan cara manusia mereaksi lingkungannya. Potensi-potensi itu lebih jelas bila kita memperhatikan manusia, yaitu memperhatikan cara manusia memperoleh pengetahuan. Secara umum, manusia memperoleh perhatian melalui tiga jalan. Pertama, potensi jasmani yang berupa indera. Kedua, potensi akal untuk objek yang tidak dapat diindera, tidak empiris. Yang ketiga, potensi hati, yaitu suara hati.
Penggambaran potensi-potensi itu adalah sekedar penggambaran secara garis besarnya. Rinciannya tidak akan persis seperti itu. Di dalam matriks, itu seolah-olah potensi masing-masing bekerja secara betul-betul terpisah dan sendiri-sendiri. Sebenarnya, tidaklah demikian. Pembagian itu dilakukan dengan maksud bahwa dalam memperoleh pengetahuan ada potensi tertentu yang didominasinya paling besar. Dalam kenyataan, potensi saling membantu dalam memperoleh pengetahuan. Tatkala seseorang bekerja untuk memperoleh pengetahuan sains, potensi inderalah yang mengambil paling besar. Dan juga akan kelihatan bahwa ukuran kebenaran teori sains pada akhirnya ditentukan oleh ukuran yang bersifat material inderawi. Di dalam pencarian sains, indera dibantu oleh akal. Sebabnya, ialah indera mempunyai keterbatasan. Dengan mengandalkan indera semata, manusia tidak akan memperoleh sains yang bermutu tinggi. Bahkan, banyak yang salah. Nah, keterbatasan indera terletak pada dirinya sendiri. Contohnya, ada sebuah kalimat, kalau terjadi gerhana, pukullah kentongan, maka gerhana itu akan menghilang atau berhenti. Menurut indera, kalimat itu benar karena terjadi secara empiris. Akan tetapi, akal menyatakan bahwa menghilangnya gerhana itu bukan karena ada kentongan yang dipukul. Karena walaupun ada atau tidaknya kentongan itu dipukul, gerhana pun akan menghilang. Materi yang kedua yaitu indera, akal, dan hati pada pasca modern. Kritik filsafat pasca modern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi, seperti yang digunakan para tokoh filsafat pasca modern. Yang didekonstruksi tentu saja rasionalisme yang digunakan untuk membangun seluruh isi kebudayaan dunia barat. Beberapa tokoh dalam filsafat pasca modern yaitu Arcaun, Derrida, Foucault, Wittgenstein. Mengapa filsafat rasionalisme perlu didekonstruksi kemudian? Karena ia merupakan filsafat yang keliru dan juga keliru cara menggunakannya. Gara-gara rasionalisme dan kekeliruan dalam menggunakan rasionalisme, itulah budaya barat hancur. Bila hubungan antara hati dan akal manusia telah diputuskan, maka manusia akan memperoleh kenyataan bahwa pertanyaan tentang rumusan hidup ideal tidak pernah akan terjawab. Memilih sains dan teknologi sebagai satu-satunya gantungan hidup atau meletakkan sains dan teknologi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan, berarti kita telah menyerahkan kehidupan manusia kepada alat yang dibuatnya sendiri. Paham positivistik memang akan bermuara pada sikap sekularistik seperti itu. 3 dasawarsa terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20, yaitu terjadi perkembangan baru yang mulai menyadari bahwa manusia selama ini telah salah dalam menjalani kehidupannya. Manusia mulai merindukan dimensi spiritual yang telah hilang dari kehidupannya. Di dunia ilmu muncul pandangan yang menggunggat paradigma positivistik. Tokoh seperti Huntelah mengisyaratkan adanya upaya pendobrakan tatkala ia mengatakan bahwa kebenaran ilmu bukanlah suatu kebenaran sui generis atau objektif. Dengan mengatakan itu, berarti Hunt telah menyerang jantungnya positivisme yang menjadikan rasionalisme sebagai andalan satu-satunya. Haider Nasser dalam Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern tahun 1990 mengungkapkan segi menarik pada krisis manusia modern, yaitu bagaimana pendewasaan rasio manusia telah menjerumuskan manusia pada sekularisasi kesadaran dan penciptaan ketidakberartian hidup. Penyakit mental justru menjadi penyakit zaman seperti keserakahan, saling menghancurkan, sekularisasi kebudayaan, dan ada juga pencarian makna hidup. Tetapi, akhirnya untuk mencapai tujuan hidup, manusia modern justru melakukan kekerasan. Kekerasan itu amat mungkin berkembang karena adanya pandangan bahwa ukuran keberhasilan seseorang adalah sejauh mana ia mampu mengumpulkan materi dan simbol-simbol lahirlah yang bersifat formal.
Syafi'i Ma'arif dalam pekata pengantar buku Haider Nasir itu menyatakan bahwa modernisasi telah gagal karena telah mengabaikan nilai-nilai spiritual transendental sebagai fondasi kehidupan. Akibatnya, dunia modern tidak memiliki pijakan yang kokoh dalam membangun peradaban. Dari analisis filsafat dan sejarah kebudayaan, kita mengetahui bahwa budaya barat disusun dengan menggunakan hanya satu paradigma, yaitu paradigma sains. Paradigma ini disusun berdasarkan warisan Descartes dan Newton. Proses kehancuran budaya barat yang dijelaskan Kaprah yakni sebagai berikut. Pertama, rasionalisme, 2 Cartesian dan Newtonian, 3 paradigma sains yang tunggal, 4 budaya barat, 5 kehancuran atau kacau penuh kontradiksi. Nah, dibutuhkan 3 paradigma masing-masing untuk budaya sains, seni, dan etika untuk merekayasa kembali budaya dunia. Ketiga paradigma itu diturunkan dari Islam. Filsafat pasca modern tidak puas terhadap rasionalisme. Karena itu rasionalisme harus didekonstruksi dan harus direkonstruksi filsafat baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi keseimbangan indera, akal, dan hati pasca modern hingga abad ke-20-an. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita memang sama-sama belajar, dan semoga materi tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya terutama dan kalian yang menonton. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.